Saya dari kecil saya udah dilepaskan, ditinggalkan. Kepahitan, kebencian. Ya, saya merasa hidup saya nggak dirawat sama mama. Dititipkan di tetangga, dititipkan ke orang lain, anak kecil. Saya maksudnya. Tapi ketika kita tahu bahwa death is the end, akhir cerita itu sudah selesai, Bapak Ibu. Katakan selesai. Selesai? Selesai. Yang ketiga yang terakhir. Death is the beginning. Waktu Lazarus dan orang kaya ini meninggal, mereka tidak selesai sampai di sana ceritanya tadi, bukan? Alkitab mengatakan bahwa mereka berdialog di surga. Mereka bertemu dengan Bapak Abraham, si miskin di pangku Abraham. Dalam terjemahan aslinya itu bukan di pangku, tetapi dipeluk Abraham. Ya. Sementara si orang kaya di mana? Di neraka. Jahanam. Si orang kaya ini hidupnya tadi mewah-mewahan, tadinya pesta pora, ya. Dia harus masuk ke neraka. Si orang miskin yang hidupnya susah, dia masuk ke surga. Saya tidak berbicara tentang orang kaya pasti masuk neraka, ya, orang miskin pasti masuk neraka. Surga bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah sebenarnya bahwa setiap orang yang hidup punya kesempatan untuk mengerti kebenaran Tuhan, mengerti untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu hidup dalam kebenaran firman. Jadi konsepnya bukan masalah yang kaya masuk neraka, yang miskin pasti masuk surga, bukan. Yang ketiga adalah death is the beginning. Kita percaya bahwa hidup kita ini bukan cuma sekarang ini yang kelihatan, Bapak Ibu. Ya mungkin kau kelihatan miskin hari ini, susah, banyak hutang, tagihan di mana-mana, orang susah, menindas, menganiaya saya, selalu direndahkan. Tapi percayalah, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka engkau ketika mati engkau akan masuk dalam kerajaan kekekalan. Amin. Siapapun kita, saya percaya di sini adalah keluarga besar Pak Tin, ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalaupun belum ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka waktu engkau mengakhiri hidupmu, kau tidak ragu lagi. Tetapi waktu kita setelah menerima keselamatan, kan masih ada kesempatan hidup nih. Ya. Masih ada kan kesempatan hidup kita. Perbaiki. Perbaiki. Siapa orang-orang terdekatmu hari ini? Suami kah? Istri kah? Anak-anak kah? Cucu kah? Menantu kah? Sayangi mereka dengan segenap hati. Sayangi mereka dengan segenap hati. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihimu dengan segenap hatinya, Dia memberikan nyawanya untuk selamatkan kita supaya kita masuk dalam kerajaan kekekalan. Berikanlah yang terbaik. Masakah kita sudah diberikan keselamatan? Masakah kita sia-siakan di rumah sembunyi aja? Sudah kusimpan harta ini, keselamatan ini, aku sudah masuk surga, ya udahlah, aku sampai mati kusimpan aja. Tidak. Alkitab mengatakan bagaimana orang yang sudah menemukan ladang itu, dia menjual harta semua miliknya lalu membeli ladang itu. Itu artinya apa? Dia tidak mungkin diam saja, Bapak Ibu, ketika menerima keselamatan itu. Beritakan dengan gaya hidupmu, beritakan dengan kebaikanmu, beritakan dengan kasihmu kepada orang lain. Maka niscaya hidup kita akan bersinar. Bapak Ibu, kematian memang mungkin menakutkan bagi setiap orang. Tetapi kematian bagi orang Kristen adalah satu hal yang baru malah dalam konsep kematian. Death is the beginning. Sebagaimana kisah tadi orang kaya dan Lazarus, dia harus mengalami apa yang disebut bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan Abraham, lalu dia harus memasuki neraka si orang kaya. Bahkan waktu di neraka pun dia berdialog dengan Abraham. Dia meminta kepada Abraham supaya apa? Bapak Abraham, tolong dong, suruh Lazarus datang ke keluargaku supaya dia bisa apa? Pertama dia minta minum ya, minta mencucukkan airnya supaya kena haus. Lalu setelah itu dia meminta Abraham supaya Lazarus pergi ke keluarganya, memberitakan
bahwa ada kematian kekal. Tetapi si Bapak Abraham bilang, oh tidak usah. Karena ada kesaksian para nabi, ada kesaksian Musa. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang harus kita responi dengan baik. Ya kalau di sana dikatakan, oh nggak apa-apa, ini si orang kaya ini bilang begini malah, emang dasar orang kaya nggak tahu diri nih. Saya lihat dia setelah nyuruh Abraham, suruh Lazarus pergi, dia masih bilang, oh enggak, mereka nggak akan percaya sama kesaksian para nabi dan Musa. Dia akan percaya kepada Alkitab. Itu saya bahasanya pakai Alkitab dulu. Dia tidak akan percaya kepada Alkitab. Mana mungkin dia percaya Alkitab? Dia akan lebih percaya kepada siapa? Orang yang mati, bangkit, lalu memberitakan keselamatan, memberitakan tentang kebaikan. Wah, ini unik Bapak Ibu. Orang zaman sekarang kan gitu ya, senangnya yang fantastis, bombastis. Ya. Makanya kesaksian-kesaksian kalau Bapak Ibu lihat ya di gereja-gereja itu kebanyakan yang diundang tuh apa? Dukun-dukun santet, orang-orang yang sakit. Wah, sakit apa? Diundang. Orang yang sudah mati diundang. Oh, itu pasti ramai tuh gerejanya. Saya nggak nyindir, tapi nyinggung. Ya. Di YouTube pun begitu. Yang nggak tahu maksudnya konten apa-apa ya. Tapi kebanyakan yang laris apa? Yang laris tuh yang fantastis, yang bombastis. Ya makanya orang-orang sekarang kemana? Ke gereja-gereja pun di sini gitu. Oh, gereja di sana apa? Hebat, ada mujizatnya. Wah, teko kono. Datang sana rame-rame. Oh, pakai angkot Tuhan. Wah, di sana ada sembakonya. Ayo datang semua ke sana. Datang semua ke sana ya. Oh, di sana ada jemputannya. Datang semua pada jemputannya. Yang fantastis dan bombastis. Tapi Bapak Abraham bilang apa kepada si Lazarus? Kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian Nabi, mereka tidak percaya kepada kesaksian Musa, maka juga dia tidak akan percaya kalaupun ada orang mati, bangkit, lalu memberitakan tentang keselamatan. Dia sebetulnya tidak akan percaya. Karena mereka hanya senang dengar-dengar yang manis-manis saja. Itulah faktanya bahwa manusia akhir zaman. Mereka hanya mencari orang-orang yang bisa menyenangkan telinganya. Tetapi sungguhnya mereka tidak pernah hidup dalam kebenaran Kristus. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri, untuk aku, egosentris, hanya untuk kepentingan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari ini kita akan terakhir melihat Bapak Ardian, tapi saya percaya renungan kita pada malam hari ini adalah untuk kita semua. Kalau Bapak Ardian sudah tidak bisa dengan firman, ya, saya percaya dia sudah tidak bisa dengan firman. Dia sudah mati, sudah selesai. Tapi kita lah ini ada berapa orang ini? Ada sekian ratus ini ya. Duitnya maksudnya sekian ratus. Beberapa orang yang hadir ini responi keselamatan kita. Berbuat baik. Saya tidak berkata selamat itu berbuat baik ya. Maksudnya supaya selamat berbuat baik, tidak. Selamat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalau kau masih ada kesempatan hidup hari ini, perbaiki gaya hidupmu. Mengasihi, ampuni, niscaya hidup kita. Amin. Kita akan siap-siap untuk tidak ada yang ditunggu lagi tuh. Kita akan menutup peti. Nanti sebelum menutup peti kita akan melakukan proses berikan wangi-wangian kepada jenazah Bapak Ardian, dan inilah saat momen terakhir kita bisa mengucapkan terima kasih kepada beliau almarhum. Sekalipun mungkin dia pernah melukai kita, ampuni dia. Sekalipun mungkin tidak pernah kita jumpai, ingat kebaikan. Amin. Ingat kebaikan. Minimal kalau kita sebagai anaknya, ada anaknya di sini? Ada. Sekalipun dia punya hidup, karena dialah Anda ada di sini, karena dialah kita masih bisa datang ibadah hari ini mengingat Tuhan, ampuni. Percaya Tuhan kasih. Mungkin ada di sini istrinya, ibu almarhum ada? Tidak. Tapi kita semua yang hadir di sini saya percaya adalah keluarga terdekat. Apapun keberadaan Bapak dia dalam posisi meninggal tempo hari, kita ampuni dia. Kita percaya pengampunan itu bukan untuk orang yang sudah tidak ada, tapi untuk diri kita. Bagaimana Tuhan akan memulai. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Nanti saya akan berikan kesempatan